Hadirin hadirat jamaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang makna bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah hawa nafsu kita. Nafsu terbagi dua bagian. Ada nafsu mutmainnah dan ada nafsu lawwamah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang mendorong manusia melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sedangkan nafsu lawwamah adalah nafsu yang mendorong manusia melakukan keburukan-keburukan dan larangan-larangan Allah. Maka melalui pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di siang harinya, secara langsung kita telah melakukan pembakaran terhadap nafsu lawwamah, nafsu yang mendorong manusia melakukan keburukan-keburukan dan larangan-larangan Allah. Dan dengan melalui amal-amal ibadah Ramadan, secara langsung kita telah melakukan pembakaran terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shauma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ilmu tasawuf, yang dimaksud pembakaran adalah membersihkan dan mensucikan diri dari hawa nafsu, syaitan, iblis dan dunia yang melekat pada diri manusia, yang melekat pada kalbu manusia, yang melekat pada hati manusia. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharapkan kita mampu membakar hawa nafsu kita, membakar nafsu lawwamah, nafsu yang mendorong melakukan keburukan-keburukan dan larangan-larangan Allah. Diharapkan kita mampu membersihkan dan mensucikan diri kita dari nafsu lawwamah ini, sehingga yang akan muncul di dalam diri kita, dalam kalbu kita, dalam hati kita, muncul nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong manusia melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala di dalam diri manusia lebih condong nafsu mutmainnah, maka manusianya akan lebih condong untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan manakala dalam diri manusia lebih condong pada nafsu lawwamah, maka manusianya akan lebih condong untuk melakukan keburukan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, kekuatan kepada kita untuk melawan
nafsu lawamah, untuk membersihkan dan mensucikan diri dari nafsu lawamah, nafsu yang tidak baik, sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadirkan, memasukkan dalam diri kita, dalam kalbu kita, dalam hati kita nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong manusia melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah, sehingga ke depan kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang soleh dan soleha, menjadi manusia yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang nafsu, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa dulu nafsu kita, nafsu yang ada dalam diri kita ini pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada nafsu kita, wahai nafsu, aku siapa, engkau siapa? Maka nafsu menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Dengan jawaban itu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan nafsu ke dalam nerakanya. Wahai malaikat, bakar nafsu ini di dalam neraka, tak usah kasih makan, tak usah kasih minum, biar nafsu merasakan panasnya api neraka selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian nafsu dikeluarkan dari neraka dan ditanya kembali tentang pertanyaan yang sama, wahai nafsu, aku siapa, engkau siapa? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Kemudian nafsu dimasukkan kembali ke dalam nerakanya Allah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian nafsu tersebut dikeluarkan dari neraka dan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nafsu, aku siapa, engkau siapa? Engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah ciptaanmu. Jemaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa nafsu yang ada dalam diri kita, nafsu yang melekat pada kalbu kita, nafsu yang melekat pada hati kita ini tidak bisa kita hilangkan. Nafsu yang ada pada diri kita ini mampu untuk kita tundukkan, dan cara menundukkan nafsu kita dengan cara melaksanakan ibadah puasa.
terkhusus melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka nafsu ini dapat ditundukkan seketika dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan di siang harinya. Kita dapat menundukkan nafsu kita. Kita dapat menundukkan pandangan kita, pendengaran kita, penciuman kita, lisan kita, tangan kita, perut kita, kemaluan kita, kaki kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita, kita mampu menundukkan dengan berpuasa, dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jamaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia. Bagaimana bisa nafsu dihilangkan? Sebab manusia butuh dengan nafsu. Kalau tidak ada nafsu dalam diri manusia, bagaimana manusia hendak menjalani hidup dan kehidupan ini? Kalau tidak ada nafsu dalam diri manusia, bagaimana manusia hendak makan? Untuk makan manusia butuh nafsu makan. Untuk tidur manusia butuh nafsu tidur. Untuk bekerja manusia butuh adanya nafsu bekerja. Bahkan untuk ibadah manusia butuh dengan nafsu ibadah. Bagaimana bisa manusia tanpa adanya nafsu bisa melakukan dan menjalani hidup dan kehidupan ini? Jamaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya nafsu ini manusia akan dapat menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan roda kehidupan. Dengan adanya nafsu mutmainnah dalam diri manusia akan mendorong manusia melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Maka bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan akhirat, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, orang-orang menyibukkan dirinya dengan berzikir, dengan mengaji, membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis zikir, maka bisa dipastikan orang-orang tersebut telah melekat pada dirinya nafsu mutmainnah. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan kapanpun dan dimanapun berada, berbuat kebaikan kepada siapapun, tidak memandang siapapun, maka orang-orang tersebut telah melekat pada dirinya nafsu mutmainnah.
orang-orang yang rajin berinfak, sedekah dan berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan orang-orang tersebut telah melekat pada dirinya nafsu mutmainnah. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan dunia, jauh daripada Allah, malas ibadah kepada Allah, malas berpuasa Ramadan, malas melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah tarawih dan witir, malas mendirikan salat tahajud di sepertiga malam, malas membaca Al-Quran, malas berzikir mengingat Allah, malas untuk berinfak, sedekah dan berwakaf serta berzakat di jalan Allah, maka bisa dipastikan orang-orang tersebut telah melekat pada dirinya nafsu lawwamah, nafsu yang mendorong manusia melakukan keburukan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertutup hatinya, kotor hatinya, tidak mampu qalbunya menerima pancaran nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang seperti ini akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jaladiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita, dapat menambah semangat kita untuk beramal pada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan kita pribadi yang cenderung memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang mendorong kepada kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan mari kita menjauhi nafsu lawamah, nafsu yang mendorong manusia melakukan keburukan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.